Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, pembahasan yang keempat bil khassi wat takhsis itu sudah dipelajari sebelumnya, tetapi yang berkaitan dengan muttasil. Untuk hari ini kita mempelajari yang munfasil atau yang terpisah. Fal munfasilu anwa'un. Takhsis munfasil juga terbagi kepada beberapa bagian. Yang kita lihat di dalam layar itu sebanyak 6 pembagian. Pertama, takhsisul kitabi bil kitab. Maksudnya pengecualian Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, tidak boleh menikahi wanita musyrik. Khusiso ditaksis dikecualikan biqaulih ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. Al-yauma, hari ini, uhilla, dihalalkan. Nah, ayat ini panjang, maka dipotong ila qaulih Ta'ala sampai perkataan atau sampai firman Allah. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum al-ayah, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Maksudnya, kalau wanita itu adalah wanita ahli kitab, kitab di sini maksudnya adalah ahli Taurat dan ahli hukum Taurat, maka hilul lakum, halal untuk dinikahi bagi kalian. Nah, itu yang pertama. Jadi wanita musyrik pada dasarnya tidak boleh dinikahi, tapi kalau dia ahli dalam urusan kitab Taurat dan kitab Injil, itu dibolehkan. Setidaknya pemahaman tersebut untuk para ahli kitab di masa lalu. Kalau sekarang tidak bisa, mengapa? Karena kitab Injilnya itu sudah mendapati atau sudah didapati perubahan-perubahan dan terjadi banyak kesalahan-kesalahan. Jadi bisa dikatakan tetap bagi hari ini seorang muslim, laki-laki muslim tetap bisa dikatakan tidak boleh menikahi wanita yang musyrik karena mereka sudah bukan ahli kitab lagi. Yang kedua, takhsisul kitab bis sunnah, pengecualian kitab dengan sunnah. Qala Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Asyamilu lil waladil kafiri. Nah, ayat di atas itu mencakup kepada seorang ayah dan anak yang kafir. Maka agar tidak terjadi saling mewarisi, maka khusiso ditaksis, yaitu ayat di atas bihadis sahih ini oleh hadis Bukhari Muslim, yaitu la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidak boleh mewarisi orang muslim yang meninggal kemudian kepada misalnya anak yang kafir, atau sebaliknya tidak juga boleh orang kafir yang meninggal, maksudnya bapaknya, mewariskan kepada anaknya yang muslim. Kalau fariquddin, berbeda agama, maka tidak saling mewarisi. Yang ketiga, takhsis sunnati bil kitabi. Takhsis sunnah bil kitab, dengan kitab di sini kembali yaitu Al-Quran. Katakhsisi hadis sahihaini, seperti dikecualikannya hadis Bukhari Muslim. Sahihaini itu Bukhari Muslim. La yuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila mempunyai hadas sehingga ia berwudu. Biqaulihi ta'ala, nah ditaksis oleh firman Allah, wa in kuntum mardo. Ayat ini juga panjang. Jika kalian dalam keadaan sakit, sampai firmannya yaitu
falam tajidu ma'an fatayammamu, jika tidak mendapati air maka silahkan bertayamumlah. Di satu sisi tidak boleh sholat dengan tidak berwudu, sementara di kesempatan tertentu untuk berwudunya susah karena air tidak ada, maka dikecualikanlah, yaitu dengan dibolehkannya melakukan tayamum. Yang keempat, takhsisun katakhsisi hadis sahihaini, yaitu pengecualian seperti hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafadznya fi ma saqatis sama'u al-usyru, artinya adalah hasil pertanian atau pertanian yang disirami dengan air hujan maka zakatnya 10%. Nah, bihaditsihima, oleh hadis yang kedua, laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqatun, maka apabila hasilnya tidak mencapai 10%, hanya 5% atau 50% maksudnya, maka tentu saja tidak menjadi wajib bagi orang tersebut mengeluarkan zakatnya. Nah, itu adalah hadis sahihain. Kemudian yang kelima, takhsisul kitab bil qiyas, pengecualian atau mengecualikan dari ayat Al-Quran oleh qiyas. Qiyas itu bisa dikatakan persamaan, menyamakan hukum yang satu dengan hukum yang lain atas adanya kesamaan yang berkaitan dengan pokoknya dan cabangnya. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Nah, fa innahu khussisu minha al-ammatu, hal tersebut dikecualikan minha, di antara ayat di atas tersebut, yaitu al-ammatu, hamba sahaya perempuan. Fa'alaiha, siksaannya, deraknya perempuan atau hamba sahaya itu nisfu dzalika, setengah dari wanita yang merdeka. Biqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in ataina, maka jika mereka melakukan bifahisyatin, zina, fa'alaihinna, maka siksaan mereka nisfu ma'alal muhsanati, setengah dari wanita yang merdeka, minal azabi, yaitu siksaannya, dzalika liman khasyal anata minkum. Nah, itu diantaranya yang kita fahami, bahwa wanita yang merdeka 100 kali dan hamba sahaya perempuan 100 kali dibagi 2 menjadi 50. Pertanyaannya, bagaimana laki-laki hamba sahaya? Maka jawabannya, wal abdu, nah abdun itu adalah hamba sahaya laki-laki, pal qiyasu, dikiaskan hukumnya, diserupakan hukumnya, alal ammati, kepada hamba sahaya perempuan, yaitu fin nisbi aydon, sama setengahnya juga, yaitu 100 dibagi 2 menjadi 50 kali deraan, atau ya dipecut, dicemeti sebanyak 50 kali. Terakhir, takhsis sunnati bil qiyasi, takhsis sunnah dengan qiyas, sama dengan di atas, yaitu diserupakan, hanya kalau di atas Quran dengan qiyas, kalau di sini hadis dengan qiyas. Kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidu yahillu irdahu wa uqubatahu, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Orang yang memiliki hutang maka halal baginya irdahu, yaitu kehormatannya. Maksud kehormatan di sini yaitu boleh disindir di depan umum dan boleh dipermalukan di depan umum, khalayak ramai. Wa uqubatahu, bahkan ada juga boleh dengan cara memukulnya. Wa hadza, hal ini bi ghairil walidi, tentu tidak berlaku bagi seorang ayah ma'a walidihi, dengan anaknya. Amma huwa, adapun hal itu, fa innahu,
Sesungguhnya orang tua yang punya hutang kepada anaknya la yahillu, tidak halal, irduhu wa uqubatuhu, apakah ia dipermalukan di depan umum maupun misalnya dipukuli. Tentu saja tidak boleh, haram hukumnya. Mengapa? Dikiaskan, diserupakan hukumnya itu dengan ala adami qauli ufin, yaitu tidak bolehnya seorang anak mengatakan kepada kedua orang tua. Asabitu, yang termaktub telah tetap di qaulihi ta'ala, di firman Allah Ta'ala, fala takul lahuma uf, maka janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua uf, yaitu Nah, mengatakan saja tidak boleh, bil aula apalagi dengan mempermalukan mereka dan memukul kepada kedua orang tua. Jelas sangat berdosa sekali dan haram hukumnya. Demikianlah yang dapat dipelajari pada saat ini, dan Ustaz memohon kepada kalian